Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan materi kelas 1 pelajaran IPA semester genap. Sebelum kita mulai materi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Part 1. Pembahasan materi kita mulai dengan organ. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Seperti halnya pada hewan, tumbuhan juga memiliki organ. Organ pada tumbuhan terdiri dari organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Kita mulai membahas yang pertama, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah. Kemudian, akar tidak memiliki ruas-ruas atau tidak berbuku-buku. Akar tumbuh menuju ke pusat bumi dan selalu mencari sumber air. Kemudian, warna dari akar itu adalah putih-putihan atau kekuning-kuningan. Karena dia tidak memiliki klorofil, jadi tidak berwarna hijau, halnya daun. Kemudian, memiliki bentuk yang meruncing. Berikutnya, fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti contohnya pada tanaman umbi-umbian. Berikutnya, sistem perakaran pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah akar serabut. Sistem perakaran ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil, di mana akar ini terdiri dari sejumlah akar-akar kecil, samping, dan berukuran sama. Sistem perakaran ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan. Seperti ini contohnya misalnya adalah tanaman padi. Dia adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut. Kemudian berikutnya, sistem perakaran yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang adalah sistem perakaran yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar ini terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Kemudian akar tunggang ini terdapat pada dia memiliki jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tanaman umbi-umbian atau misalnya wortel atau lobak. Kemudian organ vegetatif tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang umumnya berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga pada tumbuhan. Batang umumnya berbentuk silinder, panjang, dan bulat. Kemudian, batang memiliki ruas-ruas atau disebut dengan internodus. Sambil diperhatikan di gambar di samping. Kemudian, masing-masing internodus itu dibatasi oleh buku-buku atau disebut dengan nodus. Dan berikutnya, nodus itu adalah sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Berikutnya, kita bahas tentang fungsi batang. Fungsi dari batang adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari
akar menuju ke daun. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang keempat yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan batang dikotil dan monokotil. Batang pada tumbuhan dikotil, kita lihat di gambar seperti ini. Umumnya berkayu ya, karena dia tumbuhan yang berkayu. Kemudian ruas-ruasnya tidak terlihat jelas. Batang-batangnya itu memiliki cabang. Kemudian terdapat kambium sehingga diameter batang bisa tumbuh dan semakin melebar sesuai dengan usianya. Jadi semakin tua akan semakin melebar. Kemudian batang pada tumbuhan monokotil, ini contohnya misalnya tebu, tanaman tebu, dia memiliki ruas-ruas yang terlihat jelas. Jadi ruas antara yang satu dengan yang lain itu terlihat jelas. Kemudian batang monokotil umumnya tidak bercabang dan tidak terdapat kambium sehingga batangnya tidak bisa tumbuh membesar atau melebar. Nah, kemudian organ tumbuhan yang ketiga berikutnya adalah daun. Daun menempel pada batang, berbentuk tipis dan lebar. Umumnya daun itu berwarna hijau. Itu menandakan bahwa daun itu memiliki zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Fungsi dari daun, satu, membuat makanan melalui proses fotosintesis, kemudian sebagai tempat penguapan air, sebagai tempat pertukaran udara, dan yang terakhir adalah sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Berikutnya, perbedaan bentuk daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita lihat gambar di sini, kita perhatikan. Di sebelah kiri itu adalah bentuk daun yang menyirip dan menjari yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, dan di sebelah kanan adalah daun yang bentuknya melengkung dan tulang daunnya sejajar. Itu adalah tumbuhan monokotil. Kita lihat penjelasannya. Pada dikotil, bentuk daun itu melebar dan tulang daunnya menjari atau menyirip. Contoh misalnya pada daun mangga, daun rambutan, atau daun kacang tanah dan lain-lain. Pokoknya ada tumbuhan yang kemudian pada tumbuhan yang monokotil, gambar sebelah kanan, bentuk daunnya umumnya memanjang atau melengkung dan memiliki tulang daun yang sejajar. Contohnya misalnya daun jagung, daun padi, dan rumput-rumput. Nah, itu. Nah, video kali ini kita hanya membahas tentang organ vegetatif. Untuk organ yang generatif akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Kemudian, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.